Ya, pemirsa, kakak korban pembunuhan sadis Vina Marliana ini juga merasa heran bahwa 3 dari 11 tersangka masih belum ditangkap aparat kepolisian. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya untuk Anda. Memang dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Udah hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang masih suka sakit ya. Tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya, Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga. Ya, miris pemirsa bahwa 8 tahun sudah berselang namun masih ada 3 pelaku dari pembunuhan Vina dan juga kekasihnya Rizky yang masih berkeliaran hingga saat ini. Meskipun hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus memburu pelaku, kita akan hadirkan juga bagaimana sebenarnya 3 pelaku yang buron ini yang memang ciri-cirinya ini sudah diungkapkan juga oleh pihak kepolisian. Ciri-ciri dari 3 pelaku. Pertama adalah Peggy alias Perong, usia 22 tahun. Itu tahun 2016 pemirsa, sehingga kalau tahun ini berusia sekitar 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan untuk ciri khusus tinggi 160, badan kecil, rambut keriting dan juga berkulit hitam. Ini adalah diduga sebagai otak kejahatan. Selanjutnya adalah Andi, usianya 23 tahun dan sekarang mungkin sudah 31 tahun. Jenis kelamin laki-laki, ciri khusus tinggi 165, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam, dan juga perannya ini diduga menganiaya dan memperkosa korban. Selanjutnya adalah Dani, usia 20 tahun pada saat itu dan sekarang 28 tahun. Laki-laki, tinggi 170, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang, dan perannya diduga ini juga membunuh dan memperkosa korban. Ini usia kan artinya masih terpaut muda sebenarnya Pak Beni. Pelaku ini masih kaum muda, tapi kenapa bisa sampai 8 tahun ya Pak Beni, bahkan belum terungkap sampai sekarang? Apakah memang selihai itukah pelaku menyembunyikan diri atau apa yang sebenarnya terjadi sampai belum terungkap sampai saat ini? Ya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa kekurangan kelemahan di awal penanganan itu akan berpengaruh. Contoh yang sederhananya ini, kenapa fotonya belum dapat? Tapi ciri-cirinya dapat. Kalau kami dulu langsung bikin sketsa wajah. Kami panggil yang mahir menggambar, mendengar keterangan saksi, oh hidungnya begini, wajahnya bentuknya begini, itu dibuat sketsa, setelah selesai dicocokin seperti ini. Iya, seperti kasus bom Bali, satu waktu kita memburu Amrozi, awalnya kan melalui sketsa wajah dulu. Nah ini saya lihat tidak dilakukan. Kalau sekarang malah jadi lebih susah karena sudah berselang 8 tahun. Betul, 8 tahun wajahnya mungkin sudah bulat atau makin kurus, kita tidak tahu. Itu salah satu contoh. Kemudian kedua, karena kami pernah jadi penyidik, ketika kasus menumpuk, belum selesai satu muncul kasus baru, baru. Maka kasus ini karena sudah terungkap, meskipun dan sudah ada yang ditangkap. Belum semuanya, tapi sudah ditangkap. Maka prioritas akan yang baru datang, yang mungkin juga sama dapat atensi publik, sementara jumlah anggota kan terbatas. Ini kami temukan juga ketika kami supervisi, kami tanya, ini kenapa ini? Pak, ini belum selesai, sudah muncul satu lagi. Ini belum selesai, sudah muncul satu lagi. Oleh sebab itu, manajemen penyidikan menjadi penting untuk bagaimana mengatur kekuatan yang ada, tenaga yang ada, dengan penanganan kasusnya. Ini menjadi salah satu faktor. Jadi kok ditanya segitu lama, diantaranya itu. Jadi dari kacamata saya selaku mantan penyidik ya. Dari kacamata Pak Beni selaku mantan penyidik juga ya. Jadi ini harus bergerak dari mana kalau sudah sampai
berselang berapa tahun lamanya? Apakah ini jangan-jangan pelaku masih ada di area Cirebon atau bagaimana nih kalau misalnya sudah sampai selama ini, sudah sampai bertahun-tahun? Ya, karena disampaikan dari sudut pandang mantan penyidik, 7 orang bisa punya manfaat sendiri. 7 orang pelaku yang saat ini sudah tertangkap? Ya, itu satu yang di luar dan sebagainya. Tentunya ada masanya mereka akan kemudian sadar dan membantu aparat. Kemudian berikutnya adalah partisipasi publik menjadi penting. Kalau tadi pihak keluarga menyampaikan bahwa dengan diviralkan melalui film, respon publik demikian besar, diharapkan juga ketika masyarakat dapat informasi dari mulut ke mulut adanya orang yang diduga atau dicurigai dan sebagainya, atau mungkin kelepasan dari pihak keluarganya dan sebagainya, ini sangat berarti ketika itu disampaikan kepada aparat untuk nanti menjadi bahan begitu. Berkaitan dengan informasi yang juga cukup banyak beredar, ini kan banyak juga informasi entah simpang siur atau tidak Pak Beni. Salah satu yang viral adalah bahwa salah satu pelaku ini adalah anak dari polisi. Nah ini dari Kompolnas apakah sudah mendapatkan informasi itu Pak dan mungkin sudah dicek kebenarannya? Ya, kami konfirmasi kepada Pak Direktur bahwa salah satu korban itu anak polisi. Salah satu korban. Soal yang 3 belum teridentifikasi. Untuk pelaku, apakah sudah teridentifikasi? Yang 3 ini belum teridentifikasi. Backgroundnya siapa, orang tuanya siapa, belum. Itu tentunya nunggu proses nanti lah. Oke. Artinya sebenarnya memang harus bergerak dari 7 pelaku yang berhasil sudah tertangkap untuk bisa menggali lebih jauh keterangan ataupun identitas ya, setidaknya identitas atau ciri fisik dari para pelaku yang buron ini. Apa kendalanya Pak? Ini tidak bisa dilakukan sejak dulu. Apakah 3 pelaku ini sebenarnya sesulit itukah untuk diungkap atau entah siapa sehingga sangat sulit untuk diungkapkan identitasnya? Ya, dalam konteks ini tentunya dari pihak penyidik perlu dipilih anggota yang punya kompetensi, yang punya pengalaman. Ya, kalau saya sendiri pengalaman bagaimana menginterogasi orang, nggak usah digebuk, nggak usah dimarahin, nggak usah dicaci maki, akhirnya mengaku. Pendekatan seperti itu saya pikir menjadi tepat ya dilakukan, sehingga nanti diharapkan ya 1 atau 2 mungkin dia pernah curhat ke keluarganya, dia curhat ke temannya, dia curhat ke sesama napi, itu banyak hal yang bisa digali. Oke, dari pengalaman Pak Beni mungkin selaku penyidik atau mantan penyidik pada saat dulu, apakah memang ini menjadi kendala tersendiri Pak, kasus yang tidak terungkap setelah bertahun-tahun karena ternyata entah ada ditekan sehingga tidak terungkap atau ternyata juga pelaku ini sebenarnya seseorang sehingga sulit untuk terungkap? Salah satu faktor yang menghambat ya, saya katakan menghambat karena toh nantinya bisa terungkap. Di antaranya seperti itu, mungkin ada tekanan, ancaman dan sebagainya, sehingga akhirnya dibangun rekayasa ataupun disepakati skenario-nya dan sebagainya. Tapi itu tidak akan bertahan. Suatu saat pasti akan keluar aslinya. Nah ini tentunya dengan upaya yang dilakukan oleh tim yang sekarang ini, saya sih optimis. Membandingkan dengan kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak. Itu buktinya, itu tidak mudah. Ya. Karena setelah mengikuti jalannya persidangan, barulah terjawab, oh pantesan sekian lama nggak bisa terungkap. Nah mudah-mudahan pengalaman Subang bisa dipakai untuk menangani kasus ini. Oke, faktornya apa-apa saja ini Pak biasanya untuk menjadi kasus ini tidak bisa terungkap? Seperti Subang kan ada pihak yang kemudian mengatur kesaksian, kemudian CCTV dihapus dan sebagainya. Itu akhirnya akan terungkap. Kesaksian dari beberapa saksi menyampaikan, CCTV saya sempat lihat Pak, yang tergambar di situ ada orangnya si pelaku itu. Tapi ketika CCTV kemudian dipinjam, setelah kembali sudah dihapus semua. Contohnya seperti itulah. Oke, itu contoh kasus waktu pada saat di Subang ya Pak ya? Oke, kalau dengan saat ini kan artinya sudah 8 tahun berselang.
barang bukti segala macam ini sudah tentunya sangat terbatas, Pak. Untuk di TKP sendiri pasti sudah jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Langkah apa saja selain yang bisa dilakukan dengan memulai interogasi dari pihak 7 pelaku tadi? Apalagi yang kemudian bisa dilakukan? Karena kan mungkin CCTV tidak ada di sana atau alat bukti lainnya sudah tidak ada. Ya, memang dalam kasus ini ketika pendekatan scientific crime investigation tidak sepenuhnya bisa dilakukan, ada beberapa yang tidak dilakukan, maka menjadi penting mengandalkan saksi. Satu. Kedua, karena kasus ini sudah inkrah, sudah diputus, maka keterangan di depan pengadilan itu sudah bisa menjadi bukti nanti ketika melakukan pembuktian kepada yang 3. Ya. Oke. Kita tentunya berharap ini akan bisa segera terungkap ya Pak, karena sudah menjadi sangat perhatian publik, tentunya sudah polisi turun tangan untuk mengungkap kasus ini. Kita berharap ini tentunya bisa segera terungkap. Terima kasih sekali lagi Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Izin pesan kepada keluarga, kami dari Kompolnas akan mengawal kasus ini terus. Ya. Jadi yakinlah bahwa Polri akan all out. Tentunya kami juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mendorong, memastikan supaya kasus ini segera terungkap. Baik, kita akan nantikan bersama dan harapan kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Benny Mamoto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.